Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online ya, masih tentang bagaimana membangun bisnis secara profitable ya. Dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana memilih bisnis atau produk yang akan Anda jual ya. Bisa produk fisik, bisa produk online, bisa jualan secara fisik, bisa jualan secara online ya. Nah, di dalam bagian berikut ini saya akan menyampaikan satu tema yang menarik yang mungkin layak Anda renungan ya. Ini 4 ya, bisa Anda lihat di depan screen Anda. 4 kesalahan fatal pebisnis yang terutama yang newbie ya, yang masih baru ya. 4 kesalahan fatal. Ya. Apa saja 4 kesalahan itu yang perlu Anda renungkan supaya Anda tidak terjebak kesalahan yang sama. Mari coba kita lihat ya. Ada 4 kesalahannya ya. Yang pertama bisa Anda lihat di screen Anda ya. Mistake pertama adalah bad products. Ya, jadi produknya jelek, ya, tidak punya keunikan. Mungkin tidak jelek ya, tapi tidak punya keunikan. Saya berkali-kali menyaksikan ya di sekitar perumahan saya, di komplek perumahan saya ini di Kemang Pratama ya. Kemang Pratama ini perumahan yang cukup mewah gitu ya. Rukonya laris ya. Nah di dalam ruko itu banyak sering muncul rumah makan baru gitu ya. Tapi saya berkali-kali menyaksikan rumah makannya itu gagal. Kenapa? Ada 2 penyebab. Yang pertama ya karena itu tadi makanannya tidak unik, tidak ada sesuatu yang something yang wow. Tidak ada something yang nendang gitu ya, tidak ada positionnya yang jelas. Sehingga ya kemudian dalam waktu beberapa bulan kolaps. Nah penyebab yang kedua ini yang sering terjadi lokasinya keliru. Ya, banyak di sekitar saya orang mendirikan rumah makan tapi letaknya jauh dari keramaian gitu ya. Bukan di ruko ya, dia bikinnya di rumahnya sendiri. Dan rumahnya sendiri itu kebetulan juga letaknya agak tersembunyi. Ya susah. Ini banyak terjadi ya, kemarin salah satu follower saya juga menanyakan kepada saya sudah jualan Pak, jualan itu pisang goreng kremes itu ya, dengan gerobak gitu ya. Dan kemudian dia menunjukkan fotonya, waktu saya lihat ternyata dia jualannya di depan rumahnya, dan rumahnya itu termasuk area yang sepi. Dan tidak ada yang beli gitu ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Kalau Anda mau jualan gerobak, jualan pisang goreng kayak gitu ya cocoknya di depan sekolah, di depan pasar, di depan mall, atau di depan keramaian. Itu mungkin akan membuat Anda laku, karena pisang goreng kremes kayak gitu juga persaingannya sudah banyak, keunikannya mungkin tidak tinggi ya, sehingga Anda hanya akan laku kalau Anda berada pada depan sekolah dan kemudian di sekitar sekolah itu tidak ada yang jual produk yang sama dengan Anda. Ya. Jadi bad product, ya, bad product itu tadi ya tidak ada keunikan, sehingga ya sudah, ya atau yang kedua, contoh yang kedua misalnya saya sering menyaksikan di online ya, jualan kaos. Waktu saya lihat websitenya ya kaosnya biasa-biasa saja, ya tidak variatif, variasinya sedikit, tidak ada produk-produk baru, ya kalah, ya, tidak ada yang beli, ya karena produknya ya biasa-biasa saja. Jadi itu dia ya Bapak Ibu-Ibu ya, ketika Anda mau bisnis baru, Anda harus ya pastikan produk Anda itu memang unik. Ya. Kalaupun tidak outstanding sekali, artinya Anda, maksud saya, persaingannya tidak banyak. Kalau persaingannya banyak, kemudian produk Anda sama sekali tidak outstanding, ya tergilas oleh persaingan, ya, tidak akan laku. Ya, bad product. Ya. Jadi ini kesalahan pertama ya. Jadi ketika Anda mau membuat jualan sesuatu, tolong Anda pastikan sejak awal produk Anda itu konsep produknya sudah jelas, konsepnya apa. Misalnya kayak saya sekali lagi ini ya, jualan kursus online kan konsepnya jelas, jualan kursus secara online melalui video online video. Konsepnya jelas itu. Ya. Dan unik. Sama kalau Anda mau jualan rumah makan, apa konsep rumah makanmu? Ya, misalnya sekarang ada yang booming namanya spesial sambal ya, rumah makan spesial sambal. Dari Jogja awalnya, harganya murah dan kemudian positioningnya aneka sambal. Apapun sambelnya Anda mau minta ada. Spesial sambal. Sukses besar ya. Sama ayam doang padahal ya, harganya tidak begitu mahal, tapi yang menjadi keunikan rumah makan itu sambelnya macam-macam. Sehingga ya booming ya, omsetnya ratusan juta ya per gerai gitu ya. Kebab itu ya juga unik tadi ya. Es cendol keraton tadi sudah kita bahas ya juga unik. Kemudian yang jualan jilbab ya di Instagram itu banyak yang jualan jilbab ya, mungkin ribuan gitu ya.
Dan banyak yang menjadi imitator ya, banyak peniru-peniru, tapi ada beberapa yang outstanding, misalnya Vanilla Hijab, ya, itu outstanding, ya, karena dia unik, selalu produknya baru terus-menerus. Atau satu lagi produknya namanya Hijab Princess, ya, unik. Jadi produknya itu unik. Ya. Kalau tidak unik ya akan dilupakan oleh pelanggan Anda. Itu kesalahan pertama ya. Nah yang kedua nih bisa Anda lihat ya, kesalahan kedua adalah non-creative promotion. Ya jadi kalau Anda jualan kuliner memang promosinya akan lebih mudah ya. Sepanjang makanan Anda enak, pelanggan Anda akan ketok tular. Ya, kayak es cendol kraton, kemudian Batagor Riri di Batagor Kingsley di Bandung itu kan ketok tular ya. Orang-orang saling berbicara sehingga laku dengan sendirinya. Ya, karena produknya enak. Tapi kalau Anda misalnya jualan secara online, ya Anda harus punya creative thinking untuk pemasaran. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh ya, kalau bisa Anda bikin blog, bikin sosial media yang bagus, kemudian isi dengan isi inspiring, baru kemudian mencari prospek. Yang sering terjadi, Anda invite orang untuk masuk menjadi anggota BBM Anda gitu ya. Invite-nya pun mungkin sembarangan ya, tidak tertarget. Setelah invite saya terima, misalnya langsung besoknya Anda kirim promosi gitu ya. Jualan peninggi badan misalnya, atau pembesar alat vital gitu ya misalnya ya, ngawur itu. Ya. Nah saya juga ya bingung ya, jadi terlalu ngawur itu hard selling langsung ya. Tanpa babi bu, tanpa basa-basi hard selling gitu ya. Menurut saya itu tidak kreatif. Yang lebih parah, kalau Anda lihat di Instagram, yaitu komen-komennya ya, para penjual produk ya, komen di artis-artis, di akun-akunnya artis, begitu mereka pasang foto, yang komen para penjual online di Instagram gitu ya. Mampir sis, di lapak kita gitu ya, ada diskon lo. Itu menurut saya cara-cara kayak gitu, ya oke lah, fine, tapi menurut saya tidak elegan dan tidak kreatif. Kalau Anda mau kreatif ya, misalnya Anda jualan jilbab ya, Anda bikinlah video mengenai tutorial jilbab, ya kayak hijab itu ya, hijab.com itu kan menjadi booming ya, karena mereka dulu awalnya punya channel di YouTube yang sangat bagus. Itu namanya kreatif. Mereka bikin tutorial mengenai bagaimana bikin hijab, ya banyak, dan kemudian orang kenal hijab, baru setelah itu mereka jualan jilbabnya. Atau saya misalnya, ya jualan konsultan manajemen. Ya saya bikin mengenai blog mengenai manajemen dan bagus isinya, teratur isinya, kontennya bagus. Sehingga akhirnya pelan-pelan pembaca saya jadi klien saya. Caranya seperti itu, kreatif gitu ya. Nanti saya akan berikan contoh ya. Contoh mengenai bagaimana membangun bisnis secara kreatif ya, promosi online secara kreatif. Jadi kuncinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau jualan itu, menurut saya rumusnya sederhana. Anda bangun satu blog atau akun ya, kemudian Anda jaring prospeknya melalui email, kemudian baru Anda promosi. Anda bisa promosi, nanti jualannya terserah. Anda mau bikin produk herbal, jualan vitamin, jualan batik, jualan jilbab, jualan sepatu kayak Brodo, jualan jasa konsultasi seperti saya. Yang penting Anda punya prospek. Nah, prospeknya itu digali melalui email marketing tadi. Caranya mendapatkan email marketing Anda bisa pelajari di Internet Site Income Blueprint ya, di video saya yang lainnya ya. Itu cara-cara kreatif seperti itu, ya. Itu yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong Anda jangan frontal ya, atau bahkan spamming ya, nyampah komen di Instagram orang lain, itu menurut saya kurang wise ya, kurang bijak. Atau kemudian Anda BBM tiap broadcast isinya promosi terus gitu ya, itu membuat orang mual juga. Anda langsung end chat ya, di delete terus ya. Kontak BlackBerry saya misalnya sampai sekarang sudah ada sekitar 8.000 ya. Saya punya 3 handphone ya. Sekarang satu handphone itu bisa memuat sampai 6.000 ya, Bapak Ibu ya. Jadi handphone Android itu bisa diisi dengan 3 akun BlackBerry. Karena kan BlackBerry kontak kan maksimal 2.000. Kalau tiap 2.000 harus beli handphone baru kan mahal ya. Meskipun sekarang handphone ada yang harganya cuma 1 juta ya. Tapi sekarang handphone 1 juta pun bisa diisi 3 BlackBerry ya. Jadi Anda bisa dapat 6.000 kontak di satu handphone. Nah saya sudah ada sekitar 8.000 kontak.
Tapi ya konsekuensinya saya sering dapat broadcast jualan itu ya. Jadi tiap hari ada sekitar puluhan broadcast yang jualan ya. Jualan bedak, jualan peninggi badan, ya, pembersih bau ketek gitu ya, macam-macam ya. Itu semua broadcast-broadcast yang menurut saya tidak begitu elegan ya. Sebaiknya sih Anda isi dengan inspirasi baru kemudian Anda jualan. Jadi membangun relasi dulu baru jualan. Jangan ujuk-ujuk kenal langsung jualan gitu ya. Sebaiknya ya diajak kenalan dulu, dikasih inspirasi ya, baru Anda kemudian jualan pelan-pelan. Ya seperti itu ya Bapak, Ibu-ibu. Nah kesalahan yang ketiga ini Bapak, Ibu-ibu ya, bisa Anda lihat di berikutnya ya. Itu menyerah di tengah jalan ya. Sudah Anda mungkin bisnis baru gagal, setelah itu ya sudah mati, tidak bersemangat lagi. Anda mungkin ngelamar lagi jadi karyawan gitu ya. Anda sudah resign bisnis, kemudian bisnisnya gagal, ya sudah Anda kerja lagi ya. Jangan seperti itu menurut saya ya, karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Tapi memang betul adanya ya. Ada beberapa rekan saya yang berkali-kali bisnis kuliner gagal gitu ya. Akhirnya dia bisnis sukses, jualan apa? Jualan kaos kaki. Ya. Ada salah seorang perempuan namanya Mbak Laksita Pratnya ya, dia berkali-kali jualan kuliner gagal. Tapi kemudian idenya juga simple ya. Dia suatu saat jalan-jalan di pasar baru di Bandung, melihat kaos kaki yang sangat bagus dan harganya murah. Satu losen harganya hanya 45.000. Satu losen ya, bukan satu pasang ya. Dia terkejut. Ya sudah dia beli satu losen itu, kemudian dia jual dengan satu pasangnya itu 20.000. Ya, padahal dia beli satu losen 12 pasang itu dia hanya 45.000. Dan kemudian laku ternyata dia jual dengan harga 20.000 per pasang laku. Dan kemudian akhirnya dia fokus jualan kaos kaki. Itu kan idenya sangat seketika ya, itulah yang namanya rezeki datang dari arah yang tidak terduga-duga. Dia sama sekali tidak pernah kepikiran mau bisnis kaos kaki, dia hanya bilang bahwa saya harus bisnis. Dia mau mulai bisnis kuliner, gagal berkali-kali ya, jualan ayam, gagal ya, ayam goreng gagal. Tapi tahu-tahu dia datang ke pasar baru, melihat ada jualan kaos kaki, bagus, dia tertarik, dia jual di Instagramnya gitu ya. Dan laku, dan akhirnya sekarang omsetnya per bulan sampai 300 juta per bulan ya. Kalau marginnya 40% berarti dia profit bersihnya per bulan sekitar 120 juta ya. Padahal dia umurnya masih 20 tahun ya. Mbak Laksita Pratnya ya, masih 20 tahun. Orang Bandung. Yang mau saya sampaikan bahwa dia berkali-kali gagal di bisnis kuliner. Ya, tapi dia tetap mencoba, akhirnya ya itu tadi Tuhan mungkin memberikan jalan ya. Jalannya apa? Malaikatnya menunjukkan jalan dengan ketemu penjual kaos kaki di Pasar Baru Bandung. Ya. Sama, dulu saya ketika mulai konsultan manajemen itu hampir tidak pernah mendapatkan klien ya di tahun pertama gitu ya. Saya agak panik juga ya. Saya padahal sudah ngirim brosur gitu ya. Saya menyetak brosurnya mahal. Saya kirim sampai ke 100 alamat, kok tidak ada telepon masuk. Mungkin brosurnya dibuang ya, padahal harganya mahal. Saya sudah hampir panik juga, saya mau ngelamar kerja lagi nih kalau kayak gini ya. Saya sudah resign, saya sempat mau ngelamar pekerjaan lagi itu. Saya takut dong, kalau uang saya habis, saya mau makan apa gitu ya. Setahun pertama nggak dapat klien. Tapi akhirnya kemudian saya tiba-tiba terinspirasi kenapa saya tidak bikin blog gitu ya. Akhirnya saya belajar bikin blog. Saya isi dengan artikel-artikel manajemen gitu ya. Terus terang memang sebenarnya waktu pertama kali bikin blog saya hanya karena ingin menulis saja Mas, Bapak Ibu ya. Tapi kemudian di tengah-tengah itu saya terpikir kenapa blog ini tidak saya gunakan sebagai media pemasaran ya. Akhirnya ya sudah saya pasang pengumuman lah, saya menerima jasa konsultasi manajemen gitu ya. Dan alhamdulillah gara-gara blog itu kemudian mulai berdatanganlah klien ke nelpon saya. Jadi sekarang saya ini posisinya tidak lagi yang ngirim brosur, tapi calon klien yang nelpon saya. Itu kan bagus Mas, ya. Karena berarti orang yang nelpon saya itu sudah butuh. Kita tidak seperti jualan yang itu ya, cold call gitu ya, nelpon sembarangan ya. Orangnya yang nelpon ke saya, dan dia selalu tahu saya dari blog, karena blog saya bagus di googling. Kalau Anda googling
kata-kata konsultan manajemen SDM atau konsultan balance scorecard itu punya saya peringkat pertama biasanya. Jadi itu tidak menyerah ya. Saya sempat mau down gitu ya. Tidak laku, tapi akhirnya secara kreatif memanfaatkan blog untuk berjualan. Itu namanya creative thinking skills. Resourcefulness. Oke. Nah yang berikutnya ini Mas, Bapak, Ibu-Ibu ya bisa Anda lihat ya. Mistik nomor 4. Mistik nomor 4 ini fatal juga nih ya. Tidak pernah dibuka bisnisnya. Ya ini penting ini ya. Ditanyakan terus gitu ya, dipelajari. Misalnya ini sekarang ini Anda belajar mengenai bisnis ya, melalui kursus online ya, Anda baca, Anda pelajari. Tapi kemudian Anda tidak praktekkan ya, Anda tetap memikir, membayangkan, merenung, lihat lagi video saya, baca-baca lagi artikel saya, dibaca lagi, dilihat lagi. Tapi tidak pernah dipraktekkan, ya sudah, ya omong kosong, ya nasib Anda tidak berubah. Ya, tidak pernah dibuka karena bisnis Anda, ya. Jadi itu harus Anda lakukan memang ya, harus Anda lakukan penuh dengan keberanian ya. Dulu ketika saya tahun 2004 resign ya, saya memang sejak lama sudah ingin punya bisnis sendiri dalam bidang konsultan ya. Kemudian saya tahun 2004 memberanikan diri resign gitu ya. Karena saya yakin mungkin saya sudah punya jaringan ya, saya pernah bekerja di perusahaan konsultan, saya punya kenalan lah beberapa klien gitu, prospek klien yang mungkin bisa saya hubungi. Sudah saya memberanikan diri ya. Jalan saja. Ya, saya punya tabungan yang cukup lah untuk hidup setahun gitu ya. Kalau setahun tidak dapat klien ya sudah, saya kembali kerja. Jadi saya punya cadangan juga Mas ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Banyak orang yang nekat resign tidak punya cadangan tabungan, kemudian bisnisnya kolaps, bangkrut, ya bahaya. Sampai mobilnya dijual, rumahnya digadaikan, itu tragis. Jangan seperti itu juga ya. Harus pakai, jangan emosi ya, harus pakai rasio juga. Saya dulu berani resign karena saya punya cadangan tabungan yang cukup ya, paling tidak untuk hidup selama ya antara 10 sampai 12 bulan ya, meskipun hidupnya pas-pasan gitu ya. Sekedar untuk makan gitu ya. Sama ketika saya kemudian tahun 2008 mau jualan online itu menarik lagi ya, saya mendapatkan ide itu ketika buang beol gitu ya, boker ya di WC pagi-pagi. Saya kemudian teringat kenapa saya tidak jualan secara online ya. Apa yang saya jual yaitu presentasi saya. Sudah langsung begitu mandi, saya langsung bikin website, bayangkan ya. Langsung action. Begitu di kamar mandi, BO kepikiran. Kenapa saya tidak jualan produk secara online ya? Produknya apa ya? Produk presentasi seperti ini ya. Sudah langsung siangnya setelah mandi, saya bikin website langsung itu. Pas tanggal 17 Agustus ya. Dibuka. Tahun 2008 ya. Langsung siangnya saya bikin website, kemudian saya bikin produknya, dalam waktu seminggu Mas jadi dan langsung go live. Dan alhamdulillah di bulan pertama itu saya mendapatkan profit sampai berapa puluh juta gitu ya. Mungkin sekitar 20 juta gitu ya. Pemasukan sampingan. Ya. Hanya dari ide yang muncul ketika saya boker gitu ya. Buang air besar di WC gitu. Jadi jangan pernah underestimate the power of boker gitu ya. BO gitu ya. Kadang-kadang ide kreatif muncul ketika ada sedang buang air besar. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu-Ibu ya, action, yang penting action. Ya jangan hanya dipikir, dianalisa, dipikir, dianalisa, dipikir, dianalisa, ya sudah pensiun Anda nanti keburu pensiun. Justru dengan action itu Anda belajar, learning by doing. Ya, learning by doing. Ya dari situlah Anda belajar, yang paling efektif itu ya by doing something, bukan hanya membaca. Doing something itu pengalamannya lebih kaya. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dalam video berikutnya ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.